Masalah terbesar nih soal kesehatan tulang di Indonesia itu apa, Dok? Di Indonesia ini emergensi defisiensi vitamin D. Ya dengan kondisi seperti ini ya anak itu jadi tulangnya jadi nggak sehat, pertumbuhannya nggak maksimal, gampang cedera gitu kan ya. Dan juga bisa berpotensi deformity atau potensi jadi bengkok. Saya punya kasus loh. Jadi anak-anak yang tadinya tuh patahnya simple banget, tapi orang tuanya memutuskan untuk pijat-pijat. Pijat, pembuluh darahnya rusak. Sehingga dia harus dihilangkan tangannya. Tulang yang kuat jadi fondasi anak tumbuh sehat. Tapi terkadang banyak hal-hal kecil yang bisa mempengaruhi pertumbuhan anak kita sejak dari bayi. Hari ini aku bersama Dr. Gabriel Clemens, spesialis ortopedi khususnya anak. Kita akan membahas bagaimana kita bisa menjaga tulang anak kita dengan baik. Oke, selamat siang Dr. Gabriel. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Baik, luar biasa ya. Oke, nah sekarang nih kesibukannya apa nih, Dok, kalau boleh tahu? Kesibukannya? Ya. Kesibukannya tentunya praktek ya. Betul. Selain praktek, biasanya kalau nggak praktek ngapain sih? Saya ada 3 nih kesibukannya. Yang pertama, yang prioritas saya jadi papa bagian anak saya. Siap. Terus? Yang kedua, saya masih aktif melayani di gereja. Ya. Yang ketiga baru bekerja ya. Wah, keren. Gitu. Oke, nah Dok, saya pengen tanya nih, hari ini kita kan akan berbicara tentang tulang khususnya pada anak. Ya. Nah, tapi sebelum itu saya pengen tahu, dari sekian banyak spesialis, kenapa sih memilih ortopedi dan mungkin banyak menangani kasus anak-anak gitu? Oke, jadi ortopedi itu berbeda dibanding bedah-bedah yang lainnya ya. Contohnya ya, kalau kita ambil bedah obgyn, penanganannya paling banyak kan pada wanita ya. Betul. Misalnya bedah urologi, meskipun wanita juga bisa, tapi majority itu pria. Oke. Bener ya. Tapi kalau bedah ortopedi itu bisa semuanya ditanganin. Usia tua, usia muda, ya, anak-anak dewasa, orang tua semua tangani sama ortopedi. Laki-laki, perempuan, semuanya nanganin ortopedi. Jadi skupnya itu luas gitu. Jadi awalnya suka ortopedi itu karena itu skupnya luas. Tapi kan banyak juga Dok yang luas, kayak misalkan jantung. Ya, jadi kebetulan om saya juga dokter ya. Dia radiologi intervensi. Dia nanya sama saya, sebenarnya kamu sukanya mau jadi apa? Waktu saya jadi dokter umum ya. Kamu suka yang megang pisau atau tidak megang pisau? Oke. Ya, saya tentu suka yang megang pisau ya. Saya nggak suka cuma datang gitu visit ke bangsal. Saya nggak suka. Saya suka yang megang pisau. And then dia tanya sama saya, kamu suka yang mikro atau makro? Gitu ya. Majority saya suka yang makro ya. Yang maksudnya yang lebih menantang. Bagi saya dulu laki-laki ya. Jadi kalau mikro tuh kayak mata, ya, THT gitu ya. Saya sukanya yang lebih makro. Dari situ ya tanya mau nanganin semua atau mau nanganin cowok cewek aja. Nah, akhirnya saya berujung pada ortopedi. Oke. Pertanyaannya adalah, apakah ortopedi anak dengan ortopedi dewasa itu sama atau enggak? Karena kan kita tahu nih, kalau anak itu dalam masa pertumbuhan, tulangnya bisa segala macam bisa lebih gampang tumbuh lagi kan ya. Kalau udah kayak saya dan lain-lain ini kan dewasa ini kan udah mentok ya. Nah itu tuh perbedaannya apa sih, Dok? Oh ya, perbedaannya jauh ya. Jadi ortopedi anak itu bukanlah orang dewasa yang kecil, bukan ya. Tentu berbeda ya. Ortopedi anak itu satu, dia masih bertumbuh dan berkembang. Ya. Karena dia bertumbuh dan berkembang, tentu dia punya lempeng pertumbuhan ya. Berarti kalau ada gangguan pada lempeng pertumbuhan, itu bisa mempengaruhi sampai masa depan dia. Oke. Jadi kalau salah penanganan contohnya, lempeng pertumbuhannya rusak, itu biasanya kalau udah rusak, biasanya irreversible ya, nggak bisa balik lagi. Sehingga kalau lempeng pertumbuhannya rusak, tentu bisa nggak bertumbuh atau salah bertumbuh. Misalnya contohnya ini lempeng pertumbuhan, setengahnya tumbuh, setengahnya enggak, ya tentu dia akan bertumbuh bengkok. Ya. Semuanya rusak, tidak bertumbuh sama sekali. Jadi satu bedanya adalah dia punya lempeng pertumbuhan ya. Yang kedua, bedanya ortopedi anak sama ortopedi dewasa tentu adalah sistem anatominya. Contoh, pada anak-anak itu, pembuluh darah itu masih kaya akan pembuluh darah termasuk di daerah sendinya karena dia punya lempeng pertumbuhan. Jadi mudah infeksi dan lain-lainnya ya. Dari mulai sudut daripada tulangnya, sendinya, pertumbuhannya itu sungguh jauh berbeda ya. Oke, justru anak itu punya lempengan yang bikin gampang infeksi berarti? Jadi di lempeng pertumbuhan itu dia kaya akan pembuluh darah.
Kalau kita tuh antara tulang sama sendi itu kita punya barrier, udah dewasa ya. Jadi nggak mudah infeksi di dalam sendi itu nggak mudah, kecuali ada satu dan lain hal. Kalau pada anak, dia masih punya pembuluh darah yang masih ke sana gitu. Kaya akan pembuluh darah, sehingga dari mulai bentuk pembuluh darahnya, kaya akan pembuluh darah, bakteri itu gampang masuk ke situ. Jadi infeksi itu pada sendi justru paling banyak pada anak-anak. Gitu. Pertanyaannya adalah kalau misalkan dewasa sama anak itu ada batas umurnya nggak di pengetahuan tulang ini, atau setiap orang beda-beda nih, ada yang misalkan di umur 18 tahun tulangnya udah nggak bertumbuh lagi, jadi udah terjadi itu bentuk-bentuk yang nggak kena bakteri atau gimana, Dok? Ya, jadi kalau menurut WHO klasifikasi anak itu sampai usia 18 tahun, di mana anak itu masih bertumbuh, maka disebut dengan anak. Jadi usia 16 tahun, 17 tahun itu masih ditangani sama ortopedi yang bagian anak-anak. Berarti itu memang betul secara tulang pun mereka masih tumbuh di umur 16-17? Iya, selama dia masih ada lempeng pertumbuhan, berarti masih punya potensi untuk bertumbuh. Meskipun memang tentu di usia 10 tahun ke bawah, 10 sampai 12 tahun, 14 tahun, sama di atas 14 tahun beda ya kecepatan pertumbuhannya ya. Tapi dia tetap masih bisa bertumbuh. Gitu. Berarti bisa dilihat dengan apa nih, Dok, lempeng pertumbuhannya? Lempeng pertumbuhannya, kita bisa ngeliatnya dengan menggunakan foto ronsen biasanya. Kelihatan tuh ya di ronsen. Betul, makanya kalau pada kita ya, manusia itu, kita punya namanya chronological age. Jadi kayak usia saya contohnya 17, contohnya gitu ya. Usia saya 17, itu namanya chronological age ya. Saya ulang tahun tiap tahun, itu chronological age. Tapi ada yang namanya skeletal age. Skeletal age itu adalah umur tulang saya gitu ya. Jadi umur tulang saya itu bisa dilihatnya dari mana? Dari foto ronsen ya. Jadi kita lihatnya ya, kita lihat dari foto ronsen biasanya pakai tangan ya. Jadi agak aneh juga ya Tuhan menciptakannya. Jadi kita foto ronsen tangan, kita bisa melihat maturitas daripada tulang kita gitu. Dan itu sudah otomatis dari mesinnya ya, Dok ya? Dari tulangnya masing-masing anak-anak itu. Atau harus perlu dokter untuk melihat ini umurnya sekian, atau memang harus perlu dokter untuk melihatnya. Harus dokter yang mendiagnosis ini. Betul, karena nanti kan ada lempeng-lempeng pertumbuhan. Nanti setiap lempeng pertumbuhan itu punya klasifikasinya. Jadi dilihat udah matur atau belum gitu. Sebenarnya bukan dari tangannya sih, dari beberapa tempat ya. Contohnya siku ya. Siku itu kita bisa tahu dia umur berapa kurang lebih ya. Dari pertumbuhan foto ronsen sikunya kita tahu ini kurang lebih dia umur sekian. Nah, itu ada klasifikasinya gitu. Jadi ada umur tulangnya nih, kayak kalau orang awam kebanyakan tuh metabolisme dalam tubuh tuh kan ada umur berapa gitu ya. Iya, kalau orang bilang tuh selnya umur berapa gitu ya. Kayak gitu ya. Kalau ini kita ngomongnya skeletal maturity. Skeletal itu ya muskuloskeletal, maturitas itu adalah usianya dia. Jadi usia tulangnya ini mungkin berbeda dengan usia kita sekarang gitu ya. Iya, bisa jadi. Jadi kita bisa tahu nih, Grita, panggilannya Grita. Bisa tahu nih, jadi kira-kira cocok gak umur kita chronological sama skeletal kita? Kalau cocok artinya normal. Kalau kurang bisa jadi dia ada kelainan, atau yang skeletalnya lebih udah fusi atau udah lebih tua duluan, berarti ada kelainan juga. Jadi kita bisa tahu tuh, dokter bisa tahu ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin tulang anak yang sehat, ini tandanya seperti apa sih, Dok? Mungkin dari orang tua seperti apa sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk ke dokter? Jadi kalau kita ngomongin tulang itu kan nggak bisa berdiri sendiri ya. Contohnya kayak tengkorak ya. Tengkorak itu kan nggak bisa berdiri sendiri, tengkorak ya. Yang jadi pajangan itu, dia harus ada sistem, nama sistemnya muskuloskeletal. Yang disebut dengan tulang yang sehat artinya seluruh sistem ini juga harus sehat ya. Satu, kita lihat postur anaknya ya. Anaknya harus posturnya baik. Contohnya, misalnya saya ngurusin siku saya. Nah, sudut siku ini harus baik. Jadi bukan hanya tulangnya yang baik, tapi sudut-sudut sikunya juga mesti baik ya. Sudut lutut saya, contohnya pada orang dewasa kan normalnya 7 derajat ya, contohnya ya. Anak-anak setiap umur tuh beda-beda derajatnya. Jadi setiap anak derajat sendinya, derajat tulangnya itu beda-beda. Itu harus baik dulu. And then yang kedua, tentu mineral tulangnya mesti bagus ya. Yang lihatnya dengan cara foto ronsen. Kita bisa ngelihat dari
ronsennya kira-kira gizinya bagus apa tidak, ya. Yang ketiga, tentu kita lihat dari anaknya aktif, ya, tanpa rasa sakit, ya. Jadi ada berbagai kondisi yang kita bisa lihat bahwa anak ini ya sehat gitu. Jadi dari mulai sudutnya, tulangnya, dan juga mulai dari dia tidak ada keluhan sama sekali. Oke, nah kalau bicara soal bayi nih ya, bayi atau anak gitu ya, itu kan dalam masa pertumbuhan. Nah kan ada tubuh yang proporsional, ada yang enggak. Ada yang mungkin kaki sama pahanya lebih pendek, terus badannya lebih panjang. Di luar dari genetik itu semua, apakah itu bisa dibetulkan dengan ortopedi? Oke, ada memang beberapa orang lahir yang ya mempunyai, kalau saya bilang jangan kelemahan tapi kelebihan ya. Ada yang sebelah kakinya lebih panjang dibanding sebelahnya, atau sebaliknya, sebelahnya lebih pendek dibanding sebelahnya gitu ya. Nah, bisa gak dok diterapi supaya sama panjangnya? Tentu bisa, tergantung usianya datang ke dokter. Jadi kalau usianya masih bertumbuh, tentu tata laksananya jauh lebih minimal ya. Lukanya minimal kalau butuh operasi ya, lukanya minimal, tindakannya minimal. Lalu pasien datang bisa jalan, pulang pun bisa jalan ya. Kita sebutnya hemiphysiodesis ya. Jadi yang satu nih lempeng pertumbuhan yang kepanjangan kita hentikan dulu. Jadi nanti tunggu yang pendeknya nyusul, lalu yang ini kita lepas supaya dia panjangnya sama-sama. Jadi kayak nyusul gitu. Begitu juga dengan sebaliknya tentunya. Tapi kalau seandainya dia udah lewat masa pertumbuhan atau sudah dekat mengakhiri pertumbuhan, treatmentnya tentu lebih sulit ya. Tapi bisa. Orang dewasa bisa gak? Bisa. Sekarang ada teknik namanya limb lengthening and reconstructions. Namanya limb kan limbs, lengthening memanjangi. Jadi bisa. Misalnya saya pengen lebih tinggi lagi karena saya kurang pede nih. Contohnya gitu ya. Di luar negeri udah jadi sebuah habit, dipanjangin tulangnya, lukanya cuman kecil, biasanya pennya masuk dalam tulang, bahkan dia ada yang pakai sensor magnet, dia bisa manjangin sendiri tulangnya dari luar. Jadi sekarang teknologi udah cukup baik ya. Jadi tergantung umurnya berapa, intinya kalau makin muda makin minimal. Naikin tinggi badan anak, pakai teknik yang tadi yang dioperasi itu berarti masukin pen ke dalam kakinya. Operasi itu hanya kita menghentikan pertumbuhan kaki sebelahnya yang kepanjangan, menunggu kaki yang pendek itu nyusul sama panjangnya. Kalau misalkan mau lebih tinggi? Kalau mau lebih tinggi, tergantung umurnya. Jadi gini, tinggi badan itu kan distimulasi oleh beberapa ya. Satu, distimulasi oleh growth hormone namanya. Jadi kita bertumbuh itu karena hormon, ada growth hormonnya. Growth hormone itu bisa distimulasi. Salah satunya dengan exercise ya. Satu dengan exercise. Jadi anak yang main keluar kena terik matahari jam 8 sampai jam 10, kurang lebih yang paling bagus jam 9 ya. Karena kalau di bawah jam 8 itu UVB-nya masih rendah banget, jadi vitamin D-nya rendah. Kalau di atas jam 10, UVB-nya terlalu tinggi sehingga menyebabkan bisa cancer ya. Jadi paling bagus jam 9. Kalau dia aktivitas baik, exercise itu mempengaruhi peningkatan growth hormone dibanding anak yang di rumah main gadget. Yang kedua, waktu tidur. Tidur di bawah jam 10 itu meningkatkan growth hormone release di brainsnya, di seluruh tubuhnya dia. Makanya kalau anak yang suka begadang, ikut papanya main nonton bola gitu contohnya, dia biasanya tinggi badannya tidak menjadi optimal. Yang ketiga bisa dari makanan, vitamin D ya, kalsium ya, asupan suplemen ya, dan lain-lainnya. Jadi karena pengaruh tiga hal ini, itu bisa mempercepat atau menstimulasi dia bertumbuh. Jadi sebenarnya tidak dibutuhkan operasi untuk menstimulasi. Makin mudah dimulai, makin dia bisa tinggi. Kalau yang tadi magnet-magnet itu? Itu kalau seandainya kita mau memanjangi tulang, dalam konotasi dia operasi. Jadi tulangnya itu dipatahin, lalu dipanjangin pelan-pelan. Jadi di lengthening pelan-pelan sehingga tulangnya itu nanti kebentuk tulang baru, yang kosong itu kebentuk tulang baru. Lalu dia berputar ke bawahnya itu biasanya ada yang manual, ada yang menggunakan magnet dari luar. Nah tadi kan dokter bilang bahwa kalau di luar negeri itu udah common ya, maksudnya udah jadi habit. Nah itu tuh karena ada perbedaan tinggi kanan atau kiri, atau ya memang mereka mau tinggi aja. Jadi dua-duanya. Ada beberapa orang yang pengen tinggi aja ya. Jadi yang pertama ya orang yang demand-nya memang pengen tinggi gitu beberapa. Atau yang kedua dia memang sakit dari kecil dan dia jadinya pendek ya. Yang ketiga
Karena alat yang didapat itu mudah gitu ya. Kalau alat itu masuk ke Indonesia itu cukup mahal. Makanya di luar negeri sudah menjadi habit gitu. Tapi tanpa alat itu pun di Indonesia bisa dilakukan sih. Masih banyak alternatif pilihan. Oke. Kalau masalah terbesar nih soal kesehatan tulang di Indonesia itu apa, Dok? Untuk anak-anak atau untuk semuanya? Anak-anak. Kalau kita bicara anak-anak ya, ada satu jurnal dia mengatakan bahwa di Indonesia ini emergensi defisiensi vitamin D. Jadi satu jurnal ada penelitian, ternyata anak-anak di Indonesia mayoritas kalau dikumpulin 10 anak, 8-9-nya itu defisiensi vitamin D. Sepertinya kayaknya sederhana ya, kurang vitamin D ya. 80% ya? Iya. Wow. Sepertinya kayak sederhana kan, tapi vitamin D ini bisa berdampak banget yang signifikan ya. Satu, karena defisiensi vitamin D, dia gampang bengkok kakinya. Jadi dia bisa bengkok lututnya. Ya. Yang kedua, mudah patah. Ya. Anak itu kan paling sering patah dibanding orang dewasa. Jadi kasus patah itu pada anak lebih sering dibanding orang dewasa. Karena anak itu jaringan ikatnya lebih kuat dibanding tulangnya. Nah, makanya anak sering patah. Makanya dengan dia kurang vitamin D, dia akan mempercepat juga cedera juga pada anak-anak. Ya dengan kondisi seperti ini ya anak itu jadi tulangnya jadi nggak sehat, pertumbuhannya nggak maksimal, gampang cedera gitu kan ya, dan juga bisa berpotensi deformity atau berpotensi jadi bengkok ya. Yang pertama itu vitamin D. Yang kedua itu problemnya adalah trauma. Jadi kalau di kedokteran itu trauma itu bukan psikis ya. Trauma itu kayak cedera ya, kayak benturan, kecelakaan, kita sebutnya dengan trauma ya. Nah trauma ini tuh sering banget di Indonesia. Ya contohnya di depan tadi banyak kan kendaraan ya. Kayak jatuh gitu ya. Jatuh ya, anak gak pakai helm, usia 15 tahun ke bawah udah bawa motor sendiri ya. Lalu banyak olahraga tapi nggak ada coachnya dan masih banyak lagi ya. Apalagi dengan orang tuanya nggak ngasih proteksi yang maksimal, jadi gampang cedera dia kan. Jadi trauma itu paling sering. Terutama kalau dia terjadi cederanya di lempeng pertumbuhan. Nah itu yang menurut saya emergensi. Yang ketiga yang menjadi masalah bagi orang Indonesia ini adalah edukasi. Jadi edukasi ini paling jarang nih ada di lingkungan Indonesia, nggak menyebar. Makanya saya senang banget kalau ada seminar, webinar, apapun itu kayak gini. Itu jadi wadah supaya orang tua tahu bahwa ini penting gitu. Jadi cedera lempeng pertumbuhan ini kadang-kadang orang itu datang udah 4 bulan setelahnya. Yang tadinya tindakannya itu cuman geser tulangnya sedikit, lalu pakai gips, jadinya butuh operasi besar ya, karena terlambat. Karena waktu golden period untuk menangani anak-anak itu sempit, nggak kayak orang dewasa. Kalau misalkan ada anak main sepak bola jatuh, nah itu kan aman nih ya, misalkan nggak kenapa-napa. Terus 4 bulan kemudian baru datang ke dokter nih. Tadi kan dokter bilang sebenarnya kalau dibawa lebih cepat akan lebih mudah, gitu kan. Nah perbedaannya apa nih dok yang langsung dibawa sama yang 4 bulan kemudian baru dibawa? Jadi kita harus melihatnya dari ini cederanya serius atau tidak. Itu kan harus kita bedakan. Kalau cederanya serius itu ada kelihatan sama kita. Yang pertama, anak itu mengeluh nyeri. Ya, sakit. Anak-anak itu kalau udah mengeluh nyeri berarti sakit banget. Karena anak itu kalau kepentok dia masih bisa lari, bener ya. Dia tidak lebih manja dibanding kita orang-orang tua ya. Anak itu kalau udah bilang ini sakit nih, papa, mama sakit, berarti itu benar-benar sakit ya. Jadi kalau dia mengeluh nyeri harus segera diperiksa. Yang kedua, jika dia nggak bisa weight bearing itu misalnya dia cedera di kaki, dia nggak bisa berjalan, dia pincang. Jalan bisa tapi pincang, atau jalan bisa nggak pincang tapi jalannya sakit, itu harus diperiksa. Ya, yang ketiga, jika ada bengkak, ya, normalnya kan nggak boleh ada bengkak. Kalau ada bengkak, berarti ada something problems di situ kan. Yang keempat, jika ada deformitas, yang tadinya lurus, kok jadi bengkok sedikit, nah itu harus segera diperiksa. Apalagi anak yang nggak bisa tidur, anak yang rewel kan. Kalau anak-anak usia 2 tahun ke bawah, setahun ke bawah yang belum bisa bicara, kita nggak tahu kan. Dia belum bisa ngomong, dia cuma keluhannya rewel aja. Dia akan memproteksi kakinya yang sakit. Nah itu yang harus segera diperiksa. Tapi kalau nggak ada itu, biasanya sih kita observasi aja. Nah tadi kan ngomongin soal vitamin D nih, ini kan penting banget ya. Sampai kita pun aja juga tetap harus minum ya, yang pertumbuhan tulangnya udah nggak bertumbuh gitu ya. Betul. Nah berarti itu benar-benar pengaruh untuk tulang anak supaya nggak bengkok kanan bengkok kiri. Betul. Kan banyak tuh dok yang kayak dulu mungkin ada yang
Ini saya inget banget tuh teman-teman sekolah ada yang pas gini tuh bengkok ininya. Itu tuh karena bisa jadi karena vitamin D, Dok. Jadi bengkok pada setiap tulang itu bisa berbeda kelainannya. Salah satu yang bengkok biasanya pada vitamin D itu biasanya lutut. Di daerah lututnya. Jadi bengkoknya di situ. Ya, kenapa? Karena gini prinsipnya. Karena contohnya vitamin C lah. Vitamin C itu bagus untuk matriks tulang. Jadi tulang itu kan isinya ada kalsium, ada fosfor, ya, ada vitamin D, C dan lain, ada mineral. Ya. Vitamin C itu gunanya untuk matriksnya, untuk komponen dalamnya. Ya. Yang kedua vitamin D, dia itu dibutuhkan secara tidak langsung. Kenapa? Karena vitamin D ini fungsinya yang utama untuk membantu penyerapan kalsium dalam usus. Jadi kalau kita makannya susu, tapi kalsium vitamin D-nya itu nggak dikonsumsi baik pada anak, ya jadinya penyerapannya nggak maksimal. Kan sayang banget kan? Padahal papa mamanya mungkin berada dikasih susu setiap hari, padahal susunya mahal ya. Ya, jadi kalau nggak ada vitamin yang bagus, intake-nya jadi nggak bagus. Dia membantu penyerapan. Dan masih banyak vitamin lainnya, vitamin C, vitamin D, dan lain-lain ya. Nah, kalau kita defisiensi vitamin D, maka penyerapan komposisi tulangnya itu jadi nggak bagus. Mineralnya tuh matriksnya jadi nggak bagus. Sehingga menyebabkan tulangnya jadi tidak padat. Nah, itu menyebabkan tulangnya jadi bentuknya bengkok. Atau banyak orang menyebutnya rickets ya. Nah, itu terjadi bukan pada orang-orang yang nggak mampu aja ya. Karena saya banyak dapat pasien, papa mamanya bekerja, saya yakin papa mamanya itu bekerja dengan cukup baik. Malah ada orang-orang yang mungkin kamu kenal, yang cukup baik, berobat, ya dia punya semuanya, tapi anak-anaknya ya kekurangan vitamin D. Jadi sangat baik jika ya bukan cuma anak, kita juga nih. Kita kalau sekarang dites vitamin D semua nih, pasti 80%-nya kekurangan vitamin D. Betul. Makanya sering batuk, sering pilek dan lain-lain gitu ya. Sering sakit gitu. Nah, itu karena kurang vitamin D. Oke. Nah, tadi kan dokter bilang bahwa banyak sekali kelainan-kelainan. Misalkan ada yang tulangnya lebih muda kelainan, tulangnya lebih tua kelainan. Nah, sebenarnya apa sih, Dok, kelainan-kelainan ini dan gimana cara kita tahu dan mencegah kelainan ini selain vitamin D tadi? Oke. Jadi kelainan pada tulang anak ya. Jadi kelainan tulang anak itu ada banyak sekali ya yang penyebabnya. Jadi contohnya kita melihat sehat itu kalau dia bertumbuhnya sesuai dengan motoriknya. Contohnya ya. Kita mesti ngelihat anak ini bertumbuh apakah tingginya sesuai dengan kurva WHO. Jadi WHO itu dia punya kurva. Kalau kita bawa anak kita ke dokter anak dari lahir, dia akan punya grafik. Pernah lihat grafiknya itu? Nanti ditunjukin mungkin di sini. Grafik WHO itu nanti berat badannya itu dia di bawah normal, di atas normal. Dia ada grafik itu. Begitu juga dengan tinggi badan, lingkar kepala dan lain-lain ya. Nah, kalau di atas dia kelebihan, di bawah dia kekurangan. Nah, kurva itu ada sampai usia 19 tahun. Nah, yang pasti yang pertama, tinggi badan, berat badan harus masuk dalam kurva itu. Yang pertama, ya itu fase aman. Yang kedua, postur anak itu. Ya, contohnya ya, anak itu kadang-kadang keluhannya itu disepelekan sama orang tuanya. Contoh, anak yang keluhannya sering jatuh. Jadi anak yang lain kalau lari nggak apa-apa, tapi anak ini kalau lari sering jatuh. Gitu. Kok sering jatuh ya anak saya? Nah, kadang-kadang sepelekan ya, mungkin dia masih belum jago lari. Padahal bisa aja dia selama dia dari mulai dia bisa duduk sampai usia sekarang dia duduknya W. Pernah lihat duduk W gak? Enggak, gimana tuh? Duduk W itu duduk kakinya kayak gini. Iya gitu, duduk W ya. Atau W shape ya. Ya, duduknya kanan kirinya tuh bentuknya keluar gitu. Itu adalah duduk yang paling berbahaya bagi anak ya. Karena kalau dia duduk W shape kayak gitu tiap hari kayak cewek kan, wah ini feminin, anaknya lucu, anaknya sopan ya. Itu bisa membuat tulangnya berputar gitu. Jadi tulangnya berputar sehingga kakinya itu yang tadinya kan sosnya ke arah luar gini kalau jalan, jadinya masuk ke dalam. Nah, itu kita sebut dengan intowing ya. Intowing di mana anak tuh jalan kan sosnya begini. Ya. Tapi ini jalannya jadi begini. Sehingga dia gampang kesandung. Kalau dia di bawah 8 tahun, di bawah 8 tahun kita masih kejar dengan ganti pola duduk. Kamu ganti duduk W sama duduk sila. Ya, itu aja obatnya. W diganti ke sila. Duduk sila. Jadi duduknya kayak sila gitu ya. Mau cowok mau cewek duduk itu yang sehat ya. Tapi kalau udah lewat 8 tahun dan dia ada keluhan, biasanya butuh tindakan operatif. Hanya sederhana tapi banget. Kalau telat waktunya jadinya kan bahaya ya. Oke, berarti ini notes-nya jangan kalau anak duduk W balikin ke sila. Balikin ya, khususnya di bawah usia 8 tahun balikin. Dan
selama dia belum sampai 8 tahun, cepat bawa ke dokter kalau kamu curiga anak kamu sering jatuh. Oke. Itu posturnya. Itu salah satu dari sekian banyak problem. Atau yang kedua nih, saya kasih contoh lagi ya. Iya, kasih contoh yang banyak dong. Contohnya kayak misalnya contoh kaki datar. Pernah dengar gak istilah? Kaki datar flat. Jadi kaki datar itu anak kaki datar. Jadi anak itu di bawah usia 4-5 tahun, itu biasanya sampai 8 tahun masih ditoleransi untuk kaki datar ya, flat foot. Nah, tapi kalau udah lebih daripada itu, nah itu mesti hati-hati. Karena pasti ada penyebabnya. Kenapa kaki datar? Apalagi kalau kaki datarnya cuma setengah kaki. Jadi cuma satu kaki yang kakinya normal. Atau kedua kaki datarnya ada keluhan, sakit. Nah itu mesti hati-hati. Sakitnya itu pernah saya dapat pasien kaki yang seperti ini datang dari umroh. Dia jalan kan keliling Ka'bah, dia bilang. Setelah dia keliling Ka'bah itu pulang kakinya sakit banget. Lalu setelah dia nyampe rumah, flight ke Indonesia, dia datang ke dokter, dok kenapa ya kaki saya, anak usia 12-13 tahun, sekarang kaki saya sakit. Ternyata dicek kakinya flat foot dan baru sadar di usia 13 tahun. Setelah dicek ternyata ada satu komponen tulang di tulang kakinya itu nempel. Ya satu dengan baru ketahuan sekarang gitu. Jadi ternyata postur yang salah itu harus dilihatin ya. Jadi posturnya semuanya itu juga menentukan tulang yang sehat pada anak. Karena kalau posturnya salah, cara jalannya pasti salah. Kalau cara jalannya pasti salah, habitnya pasti salah. Kalau habitnya pasti salah, nanti ke depannya pun pasti salah. Wow. Ya, as simple as that. Padahal dengan yang simple-simple aja ya. Simple-simple aja, tapi bahaya ya. Oke. Kalau flat itu bukannya aku baca juga bisa juga karena genetik juga, dok? Jadi flat itu ada dua ya. Flat itu ada yang fisiologis atau yang normal ya. Nanti setelah sekian tahun biasanya dia kembali menjadi normal ya. Ada yang patologis. Patologis itu karena penyakit ya, karena sebab sesuatu. Nah, flat foot yang patologis itu dibagi dua lagi. Ada yang fleksibel, contohnya fleksibel gini, gampang banget nih, bisa cek di rumah ya, buat papa mamanya di rumah. Kalau dia flat foot, disuruh jinjit, kebentuk cekungannya, berarti dia fleksibel. Tapi kalau dia disuruh jinjit, cekungannya tetap gak kebentuk, berarti dia rigid atau kaku. Nah, yang kaku itu yang mesti diobatin. Gitu. Kalau yang fleksibel masih bisa dengan olahraga, fisioterapi, dan lain-lain, ganti sepatu. Tapi kalau yang rigid kakinya, dan itu yang mesti diobatin gitu. Penyebabnya itu bisa juga dari sepatu yang salah nggak sih, dok? Kalau dia rigid, pasti penyebabnya dari internal bisa jadi. Misalnya tulangnya menempel, atau dari otot belakangnya memendek, ya, dan masih banyak lagi. Itu mesti diperiksa satu-satu. Gitu. Khususnya harus diperiksa jika dia rigid dan dia ada keluhan. Keluhannya apa? Sakit. Nah, banyak sampai pasien-pasien yang dewasa nih ya, sampai gede dia ya itu keluhannya pegel-pegel, sakit, nyeri, nggak bisa jalan jauh, olahraga nggak bisa jalan jauh ya. Biasanya kadang-kadang keluhannya karena struktur tulangnya aja nggak bagus. Kalau dewasa masih bisa diobatin nggak, dok? Masih bisa. Oh, masih. Semuanya masih bisa diobatin. Cuman outcome-nya aja yang hasilnya belum tentu sama kan. Dan agak lama ya. Takes time banget ya kalau udah dewasa ya. Oke. Tadi kan kita udah ngomongin soal itu postur tubuh. Ini juga termasuk sama kalau misalkan bungkuk gitu-gitu, itu juga dari kecil sebagai orang tua apa sih, dok, yang harus diperhatiin selain tadi kan coba ada siku, terus ada kakinya, terus postur tubuhnya. Kira-kira gimana sih cara orang tua awam nih ngelihat anak saya itu ada kelainan di seluruh tubuhnya? Bagian ortopedi. Ya sebenarnya kan kalau orang tua tuh punya namanya favor atau golden period itu ketika anaknya itu masih dia mandiin, ya kan? Ketika dia mandiin kan dia bisa ngelihat dari head to toe ya, dari kepala sampai kaki dia lihatnya. Tuhan kan kasih kita kan symmetrical bodies ya, shouldernya harus simetris. Contoh ya, pasien misalnya anak skoliosis, contoh ya. Skoliosis biasanya di masa-masa 10 tahun, 11 tahun tuh baru kelihatan. Atau kalau dia kongenital dari lahir, ya udah dari lahir kelihatan ya. Jadi kita bisa ngelihat dari head to toes ya. Jadi dari shouldernya asimetris. Contoh. Kalau seandainya anak ini lahir di dokter, kan jarang anak dibawa screening ke ortopedi. Padahal tuh penting banget. Kita bisa ngelihat dari kepala sampai ke kaki. Kepala nih ubun-ubun, udah nempel atau belum? Kalau dia nempel, kecepatan tuh bahaya, gitu ya. Atau kita lihat dari kepala, dari leher, turun ke bawah leher. Ada leher anak yang kayak gini terus. Orang bilang lucu banget ya anaknya kayak gini ya. Kalau disenyumin anaknya gini terus ya, miring terusnya. Padahal di sini ototnya narik, disebut torticollis ya. Itu harus diperiksa kan. Karena kalau udah terlambat ya jadi sia-sia kan. Padahal di bawah 1 tahun masih bisa diobatin tanpa operasi.
Dan itu bahunya simetris atau enggak. Tulang punggungnya simetris atau tidak. Kan bisa kelihatan kan waktu lagi mandiin anak kan dia simetris atau tidak ya. Simetris tuh kalau tulang punggung lurus berarti kan ya? Kan sama ya, ketinggiannya sama ya. Bahunya sama ketinggiannya. Kalau ketinggiannya itu miring seperti ini, berarti something problems gitu kan ya. Lalu tulang gini, scapula. Sama atau enggak ya kan kelihatan tuh tulang belakang kita ya. Kalau dia ketinggi sini berarti something problem, apakah ada distosi atau tidak. Lalu tulang belakangnya kan bisa diraba lurus atau tidak. Lalu bisa dilihat anaknya itu kalau istilah, karena saya lahir di Bekasi ya, nonggeng. Jadi dia gini ya, kalau jalan tuh nonggeng gitu ya. Itu simetris atau enggak panggulnya kan kelihatan. Kalau jalannya dia kayak swaddling kayak gini berarti something problem. Lalu dilihat dari kakinya terlalu X atau terlalu O. Nah ini saya pengen tahu nih buat Greta, anak di bawah usia 2 tahun kakinya tuh masih O, masih varum. Jadi kakinya tuh bentuknya O, tapi di atas 2 tahun tuh udah gak normal. Nah itu orang tua harus tahu tuh yang gitu-gitu. Ada orang tua datang malah kecepatan, dok ini anak saya kakinya masih 2 tahunnya itu everything masih normal ya. Nah setelah usia 2 tahun, di 3-4 tahun kakinya udah X ya X. Nanti setelah 4 tahun sampai 8 tahun baru kembali normal. Jadi apa intinya? Kalau kaki O di atas 3-4 tahun berarti nggak normal. Kalau kaki X di bawah 2 tahun berarti nggak normal. Nah itu yang mesti orang tua tahu. Gitu. Dan sampai kaki ya. Masih banyak lagi gitu. Berarti kalau mau ke screening doang gitu ke dokter juga bisa gitu ya? Di screening dari atas sampai bawah. Ya harus tuh, apalagi baru lahir. 3 bulan pertama. Jadi yang paling penting itu 1 bulan ketika lahir, 3 bulan untuk panggulnya, lalu 2-3 tahun untuk lututnya, sampai usia 3, 4, 8 tahun. Nah bener gak sih dok kalau misalkan tulangnya nih umurnya ketuaan gitu ya. Misalkan anaknya baru 8 tahun tapi tulangnya ternyata udah 10 atau 12 tahun. Nah ini juga kelainan juga dok dan ini gak baik gitu. Maksudnya mungkin anaknya masih muda tapi tulangnya sudah berumur, sudah mau selesai pertumbuhan gitu kan. Ya itu harus dicari tahu. Misalnya anak itu dicek kalau lahir tuh TSH atau tiroidnya. Kadang-kadang pada anak-anak yang hypertiroid biasanya pertumbuhannya jauh lebih cepat fusinya. Hasilnya apa? Hasilnya anaknya nanti jauh lebih pendek. Kan gitu kan? Karena lebih cepat pertumbuhannya. Jadi alangkah baiknya kalau kurva itu nanti tinggi badannya udah makin turun harus diperiksa dengan segera gitu. Jadi semua ini kita bisa lihat kurvanya ya dok ya. Nah kalau tadi vitamin udah. Nah kalau makanan yang bagus nih untuk masa pertumbuhan supaya tulangnya kuat dan anak tumbuh optimal tuh apa dok? Ya kalau ngomongin makanan nih, kita mesti lihat usianya, ya kan? Kalau di bawah 6 bulan kan tentu kan full ASI, ya kan? Itu yang paling terbaik, best of the best ya. Setelah 6 bulan biasanya udah ada MPASI, ya. MPASI itu kan banyak ya. Yang paling penting itu sebenarnya di Indonesia itu dari dulu udah ada tuh slogannya yang 4 sehat 5 sempurna ya. 4 sehat 5 sempurna itu udah konten semuanya sebenarnya kalau dibaca di panduannya ya. Cuma kan kita kan malas baca ya. Jadi salah satunya adalah yang mengandung kalsium tinggi, vitamin D tinggi, ya, mineral tinggi dan juga konten susu di dalamnya. Karbohidrat secukupnya. Jadi ya dengan makan konten seperti itu aja udah baik ya untuk anak-anak. Jadi yang penting anak itu makannya sehat. Bukan makan yang, nah itu pertanyaannya. Instan. Bukan makan yang satu, yang terlalu tinggi garam. Contohnya ya, misalnya ciki-cikian, ya makanan fast food, ya, itu kan tinggi garam kan. Kenapa? Karena untuk sirkulasi kalsium dibuangnya juga lebih banyak, gitu. Jadi kan sayang kan dimasukin keluarnya lebih banyak. Yang kedua, jika makanan-makanan yang contohnya pengawet tinggi, ya. Yang ketiga, kalau makanan yang asal anak diam. Jadi anak udah kenyang duluan, itu anak manis-manis. Jadi dikasih makan nangis. Langsung disogok makanan, hasil apa? Hasil ketika dia memang harus makan, dia nggak bisa makan secara baik gitu. Jadi ya yang dihindarin yang kita mesti lakukan. Nah ini aku juga baca katanya postur bayi saat melahirkan itu juga bisa berpengaruh kepada kondisi tulang bayi. Misalnya kayak posisi sungsang atau yang lain-lain itu tuh memang bisa mempengaruhi kondisi tulang. Betul. Kelit tali pusat. Iya. Jadi yang paling sering itu yang mempengaruhi itu adalah DDH. DDH itu developmental dysplasia of the hip. Jadi gampangnya begini supaya
orang tua di rumah mengerti. Di mana sendi panggul itu kan sosnya ada mangkoknya, ada kepalanya. Makanya kita bisa bergerak seperti ini ya. Namanya ball and socket joint. Ya, jadi bisa muter gini ya. Nah, pada anak-anak yang DDH itu biasanya kepalanya itu di luar daripada bonggolnya. Jadi di luar gitu ya. Sehingga dia tidak dalam posisinya. Padahal si kepalanya ini sangat mempengaruhi pertumbuhan panggul. Kalau kepalanya ini nggak di dalam, maka pertumbuhan panggulnya jadi rusak, gitu ya. Dan kepalanya juga jadi rusak. Ya. Nah, seringkali ini orang tua nggak tahu. Posisi ini ada faktor resikonya. Satu, anak pertama. Ya kan? Jadi kalau kita hamil anak pertama. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, jika oligohidramnion. Oligohidramnion itu adalah cairan ketubannya yang sedikit. Yang ketiga, posisi. Posisi itu yang tadi kita bilang, di mana posisinya itu sungsang. Sungsang itu ada macam-macam ya. Jadi ada sungsang yang satu kaki, ada yang dua kaki, ada juga namanya Frank bridge. Frank bridge itu di mana pantatnya di bawah, kakinya itu di depan mukanya dia. Iya betul. Ya, itu yang paling berisiko keluarnya sendi panggul. Yang kelima, jika saudaranya sebelumnya punya risiko itu, punya keluhan seperti itu, atau kelainan seperti itu sebelumnya. Kalau ditemukan 5 ini, maka kita harus cepat-cepat screening. Gitu ya, apalagi lahir bokong gitu ya, Frank bridge ya. Jadi kita harus periksa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara periksanya? Untuk supaya gampangnya adalah bisa diperiksa dengan dokter ortopedi, itu supaya gampangnya. Tapi untuk tahu maturitasnya dan kepastiannya biasanya di usia 1 bulan sampai 3 bulan, biasanya paling bagus 3 bulanan, nanti dokter ortopedi akan USG panggulnya. Itu nggak ada radiasi, anaknya nggak kesakitan, nggak dibius apa-apa, dan cepat, biasanya cuma 5 menit, dan kita langsung tahu bahwa oh ini panggulnya sehat. Dia ada di tempatnya. Ya simple kan jadinya kan. Tapi kalau udah lewat masa itu, maka penanganannya jadi lebih susah. Kalau lebih muda, penanganannya cuma dengan menggunakan pelvic harness. Pelvic harness tuh kayak semacam gendongan pelvic harness ya. Nanti ada gambarnya. Dia tuh kayak digendong pahanya gitu. Dengan itu dia akan sembuh. Ya, kalau dibalikin ya. Tapi kalau udah telat waktunya, bahkan bisa sampai operasi dibuka panggulnya. Gitu. Dan operasinya makin lama, makin tua, makin telat, makin sulit. Bisa sampai tulangnya dimodifikasi, dipatahin, tulang panggulnya dipatahin, dibuat lagi atapnya, lalu dipasang. Dan itu membuat orang tua kan jadinya susah juga. Dan sakit juga itu. Dan anaknya kesakitan juga. Jadi makanya sangat penting nih orang tua melek screening. Gitu. Nah, Dok, aku pengen tahu tadi kan anak pertama. Kenapa anak pertama bisa jadi salah satu faktor? Itu biasanya karena epidemiologi. Dari epidemiologi yang ditemukan datanya kebanyakan terjadi pada anak yang pertama. Dan laki-laki juga sama? Iya, sama kayak gitu. Makanya karena epidemiologi paling banyak, makanya jika ada anak seperti itu kita harus cepat periksa. Gitu. Oke. Tapi banyak gak sih, Dok, yang posisi dalam kandungannya tuh aneh-aneh gitu? Sungsang segala macam. Ada aja. Jadi biasanya kalau udah sungsang kayak seperti itu, biasanya dokter obgyn akan mengkonsulkan ke kita untuk screening. Jika ada ortopedinya. Nah, problemnya kan dokter ortopedi nggak semua tempat ada. Ya, betul. Ya. Kadang-kadang kalau di daerah seorang ibu harus inisiatif membawa anaknya. Iya. Gitu. Tapi sulit juga ya kan, di kandungan kita nggak bisa milih anaknya kayak gimana. Betul, iya. Jadi memutuskannya bukan di kandungan, memutuskannya pasca kandungan. Pasca kandungan langsung. Betul. Karena gini, gitu. Karena banyak orang tua itu 3 bulan pertama tuh repot banget. Bener gak? Kalau dia anak pertama, dia baru pertama kali nyusuin anaknya. Dia baru pertama kali dealing dengan ASI yang susah keluar. Ya. Dia dealing kalau misalnya ada infeksi di ASI-nya. Atau psikologis, baby blues ibunya. Papahnya lagi hobi-hobinya cari kerja ya. Dan juga yang karena dia belum punya pembantu mungkin dan lain-lain. Jadi 3 bulan pertama tuh kadang-kadang repot. That's why screening di Indonesia itu kadang-kadang kelewat. Beda sama di luar negeri. Luar negeri itu kasus DDH atau panggul yang bergeser itu hampir nggak ada. Bukan karena kasusnya nggak ada, tapi karena screeningnya udah bagus. I see. Jadi dengan cara kita mencegah untuk screening, tata laksananya juga lebih mudah. Kadang nggak perlu tindakan pembedahan, dan anaknya juga bisa hidup lebih bahagia. Wah keren, Dok. Nah sekarang aku pengen ngobrol tentang
proses atau tahapan bayi lahir sampai berjalan itu yang bagus seperti apa? Kan ada yang bilang bahwa memang ada bulan-bulannya nih untuk duduk, untuk berbalik, untuk merangkak, nggak boleh skip merangkak, merangkak juga aneh-aneh, harus jongkok dulu baru berjalan. Nah itu tuh sebenarnya secara tulangnya emang kan memang sedang masa pertumbuhan juga kan dari lahir sampai berjalan. Nah itu tuh sebenarnya tahapannya yang bagus seperti apa nih untuk kesehatan tulangnya sendiri? Oke, jadi kalau kita ngomongin tahap-tahap pertumbuhan itu kan kita ngomongin normal development. Ya. Normal development tuh ada berbagai macam. Ya. Yang pertama namanya gross and soft motor development. Itu apa tuh? Misalnya berjalan, merangkak, duduk, itu namanya gross motor development. Tapi ada yang contohnya pinching, itu pinching ambil mainan, itu soft motor. Ya. Yang ketiga ada yang speech development, itu termasuk juga development. Jadi ada yang anak tuh kan ada yang ngomongnya terlambat. Yang keempat tuh kognitif, misalnya dia nggak bisa memutuskan, nggak bisa berpikir dengan jernih, itu kognitif development, ya. Nah, jadi kalau disebut dengan development itu development semuanya, gitu ya. Nah, kalau ada salah satu development ini yang terlambat, namanya delayed development. Nah, delayed development ini dibagi jadi dua. Ada yang global, di mana ada kelainan yang delay itu 2 atau lebih, baik itu motor gabung sama dia sensori, atau gabung sama speech-nya, atau gabung sama kognitif dan lain-lain, ya. Ada juga yang spesifik itu yang terlambat cuma motornya doang, gitu ya. Ngomongnya bagus, ini bagus, tapi motor terlambat. Nah itu namanya specific development. Nah untuk menangani yang development ini kita mesti lihat yang pertama kali yang paling mudah dengan growth-nya dulu. Contoh, misalnya di usia 2-3 bulan itu biasanya bayi itu udah berusaha kalau tummy time, dia angkat kepalanya. Kalau nggak bisa berarti ada something problem, kan gitu kan, lebih mudahnya ya supaya dicernanya lebih gampang. Lalu di usia 4-6 bulan, kurang lebih 6 bulanan gitu, dia akan mencoba untuk duduk. Ya, prosesnya ya, di 6 bulan, 8 bulan itu dia mencoba untuk duduk dengan proper. Makin tua, makin proper. Ya. Di usia 9 bulan, dia mencoba untuk berdiri. Ya, dia mencoba untuk berdiri, ya, baik itu di rel dan lain-lain. Dan di usia 1 tahun, biasanya dia mencoba untuk berjalan dengan baik. Kalau ada keterlambatan, berarti ada keterlambatan di motoriknya. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya bisa banyak hal ya. Kecepatan juga nggak bagus. Contohnya misalnya berjalan ya. Anak itu nggak boleh dipaksa berjalan di bawah usia 10 bulan. Ya. Itu bahaya juga ya. Apalagi anaknya gendut. Ini kan kalau anak gendut katanya lucu. Obesitas gitu ya. Bagi kami anak gendut itu berbahaya. Apalagi gendut. Lalu dia yang kedua, gendut kita ngomongnya apa ya, obesity aja ya. Dia gendut, dari gitu yang kedua dia cepat jalan, di bawah 10 bulan dipaksa jalan dengan baby walker dan lain-lain, dipaksa jalan seperti itu. Alhasil lututnya bisa bengkok. Ya, kan bahaya kan? Jadi yang penting anak itu bertumbuh sesuai dengan growth-nya. Kalau dia bertumbuh sesuai growth-nya disebut normal development. Kalau tidak, nah harus dicari tahu penyebabnya apa. Nah, penyebab itu ada multidisiplin. Bisa dari kepalanya atau brain-nya. Bisa juga kelainan yang lain-lain. Nah itu harus dicari tuh. Jadi untuk menangani development tuh ada dokter anak, dokter syaraf anak, dokter ortopedi anak, fisioterapi anak, dan dokter tumbuh kembang anak. Oke, tapi berarti kalau misalkan kita paksa jalan kan nggak boleh. Tapi kalau dia memang sudah bisa berjalan walaupun belum waktunya itu nggak masalah? Ya biasanya dia kan berjalan misalnya lebih cepat 1 bulan, tapi pastikan anaknya jangan gemuk. Karena kalau anak gemuk nih ya, obesity, dipaksa jalan, biasanya lututnya jadi bengkok. Itu kita menyebutnya dengan Blount disease. Itu yang serius tuh. Kadang-kadang di beberapa kali operasi saja itu masih kambuh-kambuh terus. Nah kalau pijat bayi nih, ini tuh saya kan baca katanya bagus untuk pertumbuhan anak. Nah ini tuh bener nggak sih dok? Bener dalam konteks yang betul. Ya, jadi pijat bayi itu sebenarnya sudah diatur lah dalam Kemenkes ya. Kalau nggak salah tahun 2018 ya kalau nggak salah ya. Dia itu membuat satu buku di mana tata cara pijat bayi. Dia pijat bayi itu nggak bisa sembarangan. Orangnya harus tersertifikasi. Itu ada sertifikasi resmi pijat bayi. Nggak boleh orang-orang yang maksudnya yang sembarangan pijat gitu ya. Makanya kalau orang tua mau pijat bayinya harus yakinkan bahwa
pijat ini adalah pijat yang tersertifikasi. Yang kedua, pijat bayi itu nggak bisa ngasal. Contoh ya, paling sederhana, minyaknya nggak boleh yang sensitif. Suhu udaranya nggak boleh hipotermia, nggak boleh terlalu dingin udaranya. Yang ketiga, arahnya itu semua dikasih tahu, nggak bisa pijat kayak gitu ya. Itu ada arahnya dan setiap arah itu diajarin. Apalagi di perut, apalagi di muka, itu nggak boleh sembarangan ya. Jadi pijat bayi itu bagus pada orang yang sudah tersertifikasi. Itu ada satu buku khusus dari panduan Kemenkes atau Kementerian Kesehatan untuk mengatur pijat bayi. Itu kalau konteksnya pijat bayi. Tapi kalau pijat tradisional atau banyak orang Medan ngomong kusuk-kusuk lah atau dukun patah dipijat-pijat karena cedera, itu lebih nggak boleh. Itu nggak ada sertifikasinya. Kenapa? Karena pijat tradisional patah tulang, cedera ankle, apapun itu dipijat akan memperburuk kondisi cedera. Yang tadinya simple jadi nggak simple. Yang tadinya tidak usah dia papain bisa sampai kehilangan lengan atau kehilangan kaki. Jadi ya itu yang mesti hati-hati. Jangan apalagi anak-anak ya, kasihan ya. Saya punya kasus loh. Jadi anak-anak yang tadinya tuh patahnya simple banget. Untuk ngerjain patahnya juga seperti sederhana. Kayaknya semuanya bisa mengerjakannya. Tapi orang tuanya memutuskan untuk pijat-pijat. Dipijat, pembuluh darahnya rusak. Sehingga dia harus dihilangkan tangannya. Itu kejadian. Jadi jangan sampailah ada kejadian seperti itu. Iya dok. Aku juga pengen nanya nih sebenarnya kan kalau cedera itu lebih baik jangan dipijat. Betul. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam betul sekali. tubuh itu kan. Betul. Dan kadang kan bengkak segala macam gitu. Nah, tapi kan masih banyak juga nih teman-teman yang memutuskan untuk pijat. Walaupun bukan patah tulang ya dok, maksudnya kayak kesleo aja gitu kan. Nah, saya juga pernah waktu itu sebelum ada podcast ini kan saya ada podcast dengan beberapa teman-teman yang memang dia tuh jadi 3 kali kayaknya kena cancer tulang karena jatuh dari motor, pijat. Nah, itu tuh sebenarnya dari sisi medis tuh kenapa sih kok bisa dengan pijat ketika cedera menghasilkan cancer tulang? Cancer dan lebih buruk lagi itu banyak karena pijat-pijat ya. Jadi sebenarnya kalau sebelum kita ngomongin itu kita mesti ngomong bahwa sebenarnya melakukan tata laksana pasien cedera itu mudah sekali. Itu yang harus orang tahu tuh. Cuman ada 4 kata rise ya, rise tuh ya. Jadi rise-nya literally kayak nasi ya, rise ya. R-nya itu rest. Diistirahatkan, jangan diinjak atau jangan dipakai lengannya. Mudah kan? Semua orang bisa kan? Yang kedua ice, kompresnya kompres dingin. Ya, bisa 15-20 menit 3-4 kali sehari. Yang ketiga compressions dengan menggunakan compression yang tekanannya yang terarah dan terukur atau dengan menggunakan brace ya. Yang ketiga elevasi. Yang cedera diangkat lebih tinggi dibanding dengan jantung. Dengan 4 itu aja sudah menolong. Kalau nggak ada patah, cuma cedera, cuma ligamen aja yang cedera, dengan itu 2-3 minggu udah membaik. Oke. Dan tuh udah nggak usah diapain. Paling kalau misalnya sprain ankles, kalau misalnya cedera ankles, pakai tongkat aja, jangan dijak dulu, 3 minggu selesai, gitu. Jadi supaya sebelum ngomong bahwa akibat pijat-pijat ini, orang harus tahu sebenarnya untuk tata laksananya mudah sekali. Kenapa kamu nggak lakukan gitu kan? Nah kalau kamu udah tahu mudah, sekarang kita ngomongin bahayanya. Ya. Jadi coba bayangin ya, tulang ini kan patah. Ya. Kalau tulang yang keras gitu aja patah, tulang kan keras banget tuh. Makanya banyak operasi kan yang pakai palu kan, nah, karena keras banget tuh. Kalau yang keras aja patah, apalagi jaringan lunaknya yang lembek, otot, tendon, dan pembuluh darah dan lain-lain lah ya. Kalau yang keras aja patah dan rusak, sekitarnya juga pasti rusak kan. Nah karena rusaknya begitu hebat, tubuh tuh berusaha manggil sel-sel peradangan, dipanggil. Tujuannya sebenarnya untuk menyembuhin ini. Karena kalau nggak ada sel-sel peradangan di situ, maka kesembuhan itu tidak menjadi sempurna. Dipanggil lah sama tubuh ya. Tapi karena dipijat-pijat, kerusakannya kan makin hebat ya. Dipijat, diputar. Yang tadinya rusaknya itu minimal, jadinya rusaknya maksimal. Nah, beberapa orang itu punya kecenderungan genetiknya memang bisa mutasi. Jadi sel-sel itu bisa mutasi. Jadi dia bisa menghasilkan satu sel tapi berlebihan. Nah, itu bisa diprovokasi. Nah, contohnya misalnya pernah nggak dengar orang
yang misalnya dia kerja di tempat radiasi atau makan makanan yang kecenderungannya karsinogenik atau bisa mencetuskan karsinogenik itu mencetuskan tumor. Sama juga seperti itu. Jadi kalau dipijit-pijit dia bisa mencetuskan mutasi gen itu. Memang secara literatur belum ada yang menuliskan, tapi secara pengalaman saya udah ngelihat ini dari beberapa tahun yang lalu, banyak sekali memang terjadi seperti itu ya. Datang beberapa tahun lalu juga saya dapat kasusnya. Patahnya sederhana, dipijat-pijat jadinya tumor. Dan dia harus kehilangan tungkainya. Memang nggak semua, sekarang udah jago juga. Banyak dokter-dokter ortopedi onkologi udah jago-jago ya. Nggak mesti hilang tungkai, dia bisa rekonstruksi ya. Tapi kan alangkah baiknya jangan melakukan itu. Ya, oke. Kan ada juga yang mungkin nggak seberuntung itu. Betul. Dan harus dicopot tungkainya. Betul. Oke, nah dok, aku pengen balik lagi nih ke anak-anak ya, atau bayi lah. Nah ini kan banyak yang bilang atau konten-konten nih tolong diluruskan. Katanya kalau misalkan kita ngajarin anak bayi jalan, itu nggak boleh digandeng satu tangan gitu karena bisa bisa cedera. Keluar dari tungkainya kali ya. Nah itu bener nggak sih dok, yang di bayinya jadi jalan gitu? Jadi sebenarnya gini, kalau dia belajar jalan, kan distribusinya harus diangkat tangannya dua-duanya. Di atas dua-duanya. Kalau ngegendong, paling bagus itu melalui ketiak. Tapi kenapa sih nggak boleh pegang tangan lalu di-pull, ditarik gitu? Karena itu bisa menyebabkan cedera. Kita sebutnya dengan pull elbow, di mana tulang di sini, tulang radius namanya, bisa keluar dari sendinya. Ya, ketika keluar dari sendinya dia nggak bisa muter-muter gini dan nggak bisa nekuk. Dan dia sakit hebat. Disebutnya pull elbow. Karena dulu sering dilakukannya sama nursemaid sama orang yang mengasuh anak. Jadi kalau dia lagi bandel ditarik tangannya gini kan, sehingga disebutnya nursemaid elbow. Jadi karena yang ngelakuin banyak nursemaid disebutnya nursemaid elbow. Karena dulu anak-anak kalau bandel tangannya ditarik gini, gitu kan. Pasti tarik sendinya keluar. Kalau masukinnya gampang, masukinnya bisa dalam pembiusan atau tidak dalam pembiusan, dibalikin ya. Lalu kita pasang penyangga sementara waktu atau tidak juga bisa, tergantung kondisinya. Tapi kalau seandainya telat, operasinya jadi besar. Berapa lama telatnya? Biasanya kalau udah lewat 5-7 hari biasanya udah nggak bisa dilakukan manipulasi tertutup biasanya, karena udah lengket-lengket kemana-mana gitu ya. Itu namanya pulled elbow. Pernah lihat ini gak foto keluarga yang ibunya peluk ayahnya, terus ayahnya gini nih, muter-muter. Nah itu nggak boleh tuh. Karena itu bisa menyebabkan pulled elbow namanya. Pulled elbow tuh keluar ya. Berarti yang dia kayak gini terus muter. Betul banget. Itu nggak boleh tuh. Yang kayak di pantai-pantai itu ya dok. Betul. Tadinya mau ini kan, mau estetik. Gitu. Itu nggak boleh dok. Nggak boleh tuh. Apalagi ada ayah kan, seringkali justru kasusnya itu ayah atau ibunya yang marah banget sama anaknya. Jadi anaknya, kamu ngerti gak gitu? Kamu ngerti gak ditarik tangannya kan? Sehingga pas tarik seperti ini akhirnya keluar sendinya. Itu dia. Nah ini kalau misalkan berjalan dengan baby walker ini kan juga sudah banyak yang bilang katanya udah nggak boleh pakai baby walker. Nah itu sebenarnya boleh nggak sih dok? Jadi begini, baby walker itu tidak direkomendasikan. Ya, jadi kenapa? Karena beberapa hal. Satu, kita tidak pengen supaya anak jalan lebih cepat karena tidak ada keuntungannya apa-apa. Ya. Yang kedua, anak itu jadi belajar jalannya dengan jinjit. Coba lihat baby walker, anak itu kan jadinya jinjit, dia nggak napak kayak normal. Nah kebiasaan jinjit itu nanti terpelihara sampai dia latihan jalan. Jadi jalannya jadi gate-nya jadi gini dia. Itu nggak boleh. Kedua, yang ketiga, baby walker itu banyak menyebabkan cedera. Karena anak tidak bisa mengendalikan kecepatannya. Pernah lihat anak nabrak mana TV turun, nabrak ini atau turun tangga dengan baby walker itu nggak boleh. Ya, sama yang keempat, memang bukan waktunya, malah menyebabkan yang tadi saya bilang kakinya bengkok. Jadi baby walker itu tidak disarankan bagi kita ortopedi yang menangani kebanyakan anak-anak. Ada juga nih kasur yang khusus bayi. Jadi bayi itu sebaiknya tidak tidur bersama orang dewasa untuk pembentukan tulang. Itu benar atau enggak? Ya sebenarnya begini sih. Sebenarnya sederhananya kasur itu nggak boleh terlalu empuk pada bayi yang di bawah usia 3 bulan. Karena kan dia bisa mendelep masuk ke dalam. Bagusnya bayinya tidak terlalu keras dan tidak terlalu empuk. Yang kedua, biasanya bayi yang masih baru lahir di bawah usia 5 bulan nggak perlu pakai bantal.
Nah, cuman itu aja sih yang sebenarnya yang diharamkan gitu. Karena kalau misalnya bayi dekat kain, dekat bantal, terlalu empuk, dia bisa berbahaya bagi bayi. Tapi sisanya sih nggak ada masalah sih. Iya, berarti nggak sampai 2 tahun ya dok ya? Saya soalnya pernah baca saya sampai 2 tahun itu harus tidur di kasur yang sesuai dengan kebutuhan bayi. Enggak juga sih. Enggak kan? Kayak anak saya 2 tahun udah tidur di kamar sendiri. Iya kan? Oke. Nah, kalau bayi nih sering digendong satu sisi saja, itu pengaruh juga nggak ke bentuk tulang? Kita kan bertumbuh 1 kali 24 jam. Gendong itu kan tidak lebih mungkin daripada 3 jam. Jadi sebenarnya tidak ada problem. Yang jadi problem itu misalnya seorang anak-anak baru bertumbuh, dia pakai tas di sebelah aja. Ya, itu kan dalam jangka waktu lama. Tiap pagi, tiap siang, tiap sore dia pakai tas beban. Kan sekarang kan satu tas isinya buku-buku banyak banget, sebelah aja. Nah, itu bisa menyebabkan postural skoliosis. Jadi dia bengkok tapi karena postural ya. Ya memang bisa diperbaiki. Kalau dia perbaiki habit bisa diperbaiki. Cuma kan keluhannya nyeri-nyeri otot, jadi malas belajar dan lain-lain ya. Jadi intinya jika ada satu posisi yang dilakukan terus-menerus yang tidak normal tuh nggak boleh dilakukan. Gitu. Nah ini kalau misalkan nih dok, kita gendong bayi terus ada bunyi klutuk-klutuk gitu di persendian bayi. Nah itu apakah tanda bahaya juga? Enggak juga. Jadi yang penting kondisinya itu memang kalau seandainya pasien nggak ada cedera. Jadi kalau bayi itu kan susah tuh. Untuk tahu sebenarnya anak saya ini cedera apa tidak. Caranya gampang yang saya bilang tadi. Yang pertama dia nggak bisa tidur, nangis-nangis terus. Yang kedua sisi yang cedera nggak aktif. Kalau bayi kan dia simetris aktif kan. Kalau ada satu sisi yang tidak aktif, berarti kita mesti periksa itu. Jadi only itu aja gitu. Kecuali bunyi krepitasi atau bunyi clicking pada sendinya itu terjaga sampai dia besar. Nah itu banyak penyebabnya. Di lutut contohnya, misalnya Plica syndrome dan lain-lain itu bisa menyebabkan. Atau bantalannya dia kelainan atau diskoid namanya, itu juga bisa menyebabkan seperti itu dan banyak lagi. Intinya kalau dia berbunyinya terus menerus, kakinya nggak aktif, kesakitan, nah itu mesti diperiksa. Dok, aku juga mau bertanya tentang bayi newborn ini. Kan dulu selalu dibedong. Nah cuman penelitian terbaru atau berita terbaru di para ibu-ibu bahwa sekarang udah nggak boleh bedong. Nah, apakah itu sebenarnya bisa berpengaruh juga sama kesehatan tulang jangka panjang? Lebih tepatnya bukan nggak boleh bedong. Ya, jadi ibu-ibu harus tahu nih dan bapak-bapak harus tahu. Yang nggak boleh itu bedong dengan kaki posisi lurus. Jadi straight leg. Jadi kalau bayi itu kayak dibungkus kayak lemper ya. Itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena begini. Panggul anak itu punya namanya safe zone, ya kita sebutnya dengan Ramsay safe zone ya, di mana dia itu menekuk kurang lebih 90 derajat, lalu dia ngangkang atau abductions ya kurang lebih 45 derajat sampai 60 derajat. Nah, kenapa disebut safe zone? Karena di zona itu bayi itu yang paling aman untuk kepalanya. Kalau seandainya dia menekuk berlebihan, kepalanya bisa nggak dapat aliran darah. Kalau seandainya dia nggak di posisi seperti itu, maka pertumbuhan panggulnya jadinya tekanannya jadi nggak merata. Jadi kalau bayi itu posisinya kan kalau lihat bayi ya, kan posisinya kan nekuk kan. Gini kan. Kayak dia nekuk, udah gitu ngangkang. Itu posisi amannya. Kalau dia dibuat lurus panggulnya, lalu dibedong seperti itu, maka tekanan panggulnya itu tidak merata. Dia akan menekan ke belakang. Sehingga kalau seandainya itu dilakukan terus-menerus, sehingga kepalanya itu bisa keluar dari panggulnya karena bedongnya itu. Pertanyaannya boleh bedong nggak? Boleh selama panggulnya bebas. Kan sekarang tuh ada banyak tipe bedong ya. Satu bedong buatan ibunya, ya kan udah jago lah ibu buat bedong. Tapi kenapa banyak ibu-ibu tuh pengen gini banget bedongnya? Karena kalau bedongnya nggak gini banget, gampang copot. Bedong lagi gitu ya. Tapi yang kedua sekarang ada bedong-bedong yang instan ya. Nah itu bedong instan biasanya udah dibuat supaya kakinya tuh bisa bebas gitu. Jadi bagi ibu-ibu yang punya newborn jangan pernah bedong di posisi lurus. Nah pertanyaannya emang bedong itu ada manfaatnya? Ada juga manfaatnya. Satu, anak itu jadi lebih tenang ya, merasa dipeluk.
Yang kedua lebih hangat. Jadi anak itu bisa merasa dia ada di rahim ibunya. Jadi sebenarnya manfaatnya ada, cuman jangan sampai kakinya lurus. Oke. Gitu. Oke. Yang penting kakinya jangan lurus. Betul, harus posisinya tadi nekuk tuh bisa flexible dan abduction atau ngangkang ya. Ngangkang itu bisa 45-60 derajat tuh paling aman ya. Oke. Nah, sekarang aku pengen raise pertanyaan dari Instagram ya. Nah, ini anak sedang dipasang merangkak, tapi kaki kiri diseret terus. Kaki kiri. Entah kiri atau kanan ya. Kalau anak saya kanan ya. Kanan. Jadi tapi nggak sering ya, maksudnya ada yang dia bisa tapi kadang dia lebih diseretnya satunya kakinya tuh diseret gitu. Jadi gini, yang kita mesti bawa ke dokter itu jika ada nyeri. Ya. Kedua, jika mengganggu fungsinya dia. Ya, pertanyaannya ganggu fungsi atau enggak? Ya. Yang ketiga, jika terjadi unilateral. Ya, itu harus diperiksa. Misalnya kakinya nyeret terus gitu ya, itu mesti diperiksa. Dia memang karena fungsi motoriknya, karena syarafnya, atau karena kebiasaannya. Yang keempat, jika gangguan itu persistence, terus menerus, itu harus diperiksa. Kalau tanya apa aja penyebab kelainannya, banyak sekali penyebab kelainannya. Kita mesti periksa dia penyebabnya lokal atau general. Kalau lokal contohnya di panggulnya ada masalah, di lututnya ada masalah. Atau yang kedua general. Misalnya dia gangguan metabolik, dia gangguan sistem syaraf pusat atau neuromuskular ya. Neuromuskular itu hubungan antara otot sama syarafnya. Atau yang ketiga gangguan secara metabolik lainnya. Itu harus diperiksa. Jadi segala pertumbuhan yang saya sebutkan tadi itu harus diperiksa. Oke, jadi diperiksa aja ya mendingan ya. Iya, betul. Oke. Nah, minum susu nih dok ya. Minum susu itu ngaruh nggak sih ke tinggi badan anak? Ngaruh sekali. Ya, tapi susunya susu yang bagus ya. Ada banyak susunya susu berwarna. Yang saya sarankan susunya ya susu putih yang memang fresh milk. Ya, itu yang berpengaruh. Karena kan susu kan kontennya ada vitamin, ada mineral, ada kalsium ya. Jadi memang konsumsinya harus setiap hari ya. Beda cerita kalau anaknya punya alergi susu ya. Tapi kalau dia nggak ada alergi ya harus dikonsumsi. Kalau bisa setiap hari dengan vitamin D, vitamin C dan lain-lain supaya tinggi badan jadi optimal. Oke, lutut anak suka sakit dan sering terasa pegal. Sudah tes darah, nggak ada apa-apa. Ini tuh kenapa ya dok? Nah pertanyaannya, anak ini usia berapa? Itu pertanyaan yang paling penting. Karena beda usia, beda penyebab, beda cara periksa, beda tata laksana. Oke, kita anggap anak ibu ini udah sekolah ya gitu ya. Karena mungkin detailnya kita belum tahu. Kalau lutut itu kan sendi. Ya, sendi itu kan terdiri daripada sendinya tulang paha sama tulang kering. Sendi yang kedua tulang paha, tulang kering sama sendi tempurung. Ya, jadi femoropatellar joint. Ya, tapi bukan itu aja penyebab kelainannya. Jadi di X-ray kita cuma bisa ngelihat tulangnya. Tapi penyebabnya banyak. Ada bantalan sendinya, ada ligamennya, ada tulang rawannya, ada ototnya. Dan ada cairan sendinya. Itu mesti diperiksa. Bukan hanya perlu cek darah. Kalau cek darah itu kita pengen tahu apakah ada infeksi apa tidak. Apakah ada kelainan metabolik apa tidak. Tapi untuk tahu tentu pertama harus diperiksa dulu dengan dokter ortopedi anak ya. Atau ortopedi biasa juga nggak apa-apa dulu. Yang kedua diperiksa ronsen jika kita mencurigai dan harus foto ronsen. Kalau foto ronsen tidak ditemukan apa-apa yang signifikan atau ada kecurigaan kita mesti periksa. Mestinya adalah MRI untuk melihat jaringan lunaknya. Di penyebab itu ada sangat banyak sekali gitu. Jadi lebih baik ke dokter aja dulu ya, biar dicek kan dok ya, biar tahu apa namanya tahap-tahapannya seperti apa, dicek entah di USG atau di MRI segala macam dan lain-lain. Soalnya kayaknya banyak banget nih penyebab-penyebabnya dan penanganannya juga banyak banget ya. Nih, saya lihat nih ortopedi nih bener-bener bermacam-macam ya dok ya. Betul, karena yang pertama ortopedi ini ilmunya berkembang. Ya, contoh. Dulu orang untuk menjahit bantalan, ada atlet tuh kan ada ligamen putus ya. Mungkin yang sering main bola tahu tuh ACL, PCL atau meniscus injury. Dulu sebelum ada teknologinya itu lututnya harus dibuka. Sekarang paling lubangnya cuma 8 cm, masuk kamera ke dalam. Kita bisa langsung tahu dengan kamera di dalam lututnya apa yang cedera dan langsung bisa diobatin. Begitu juga dengan anak-anak.
Dulu infeksi lutut pada anak atau infeksi apapun sendi pada anak itu dibuka, dibersihkan, lalu tutup jahit lagi. Lalu lukanya kan jadi gede tuh kan. Tapi sekarang bisa dengan artroskopi. Masukin kamera ke dalam, dibersihkan, lalu tutup lagi. Lukanya nggak nyampe 1 senti. Anak sudah bisa langsung jalan. Hasilnya bagus. Nah, karena berkembangnya ilmu seperti itu, jadi ibu-ibu nggak usah takut gitu. Karena sekarang udah berkembang. Oke. Nah, mungkin terakhir saya pengen dapat tips sederhana dari dokter ortopedi untuk para orang tua supaya menghindari cedera pada anak. Oke. Cedera pada anak itu sebenarnya sulit dihindari. Oke, tapi kita bisa melakukan upaya kita lah supaya cedera ini tidak menjadi signifikan ya. Yang pertama, kalau kita ingin membuat anak kita aktif, pastikan tempat bermainnya juga aman ya. Dan harus ada orang yang memantau. Yang kedua, kalau dia pakai sepatu yang ukurannya tepat yang untuk dia dan sesuai di area dia bermain. Ya, jangan yang licin, jangan sepatu-sepatu kesepitan atau apalagi kegedean. Ya. Yang ketiga, ya edukasi anaknya. Kalau anak ini mesti bermain dengan hati-hati. Dan sekarang banyak gimnastik kan, gimnastik mesti dipantau dengan baik. Ya. Yang keempat, jika anak ini laki-laki dan kayak ninja, ya, dia loncat sini, loncat sana, loncat kemana gitu ya. Pastikan tulangnya kuat. Ya kan, kita kan nggak bisa menghindari. Pastikan tulangnya kuat dengan cara ya kasih anaknya konsumsi vitamin D, vitamin kalsium dan lain-lain lah yang bagus. Yang keempat, berikan pakaian yang proper. Jangan kegedean, jangan pakaian yang menyulitkan sehingga dia nggak mudah untuk jatuh. Gitu. Dan yang terakhir, kalau anak ini sering cedera, sering jatuh, cepat periksa bawa ke dokter. Karena lumayan bahaya juga ya dok kalau sering jatuh. Kayak itu efeknya bukan cuma tulang, tapi saya baca juga bisa epilepsi juga ya. Ya, jika jatuhnya di kepala. Iya, di kepala. Betul. Contohnya, pernah dengar istilah cerebral palsy? Pernah ya. Jadi cerebral palsy itu kan sebenarnya cedera lesi pada otak yang non-progresif. Non-progresif itu di bawah usia 2 tahun. Di kejadiannya tuh di bawah usia 2 tahun. Tapi efek ke anggota geraknya, muskuloskeletalnya progresif sampai dia bertumbuh. Ini kan kasihan. Contoh, di usia 22 tahun ke bawah dia kejang demam. Atau yang kedua, di usia 2 tahun ke bawah dia jatuh kepala terbentur dengan keras. Bisa berpotensi gangguan di kepalanya, tergantung lokasinya. Kalau gangguannya di korteks korteks motorik, yang terganggu motoriknya itu paling banyak. Kalau dia di cerebellum, yang terganggu itu keseimbangannya. Kalau dia di basal ganglia, yang terganggu itu dyskinetik. Dia ada gerakan-gerakan yang involuntary movement. Tergantung di mana lesinya. Paling banyak sih di motoriknya ya, terganggu. Jadi anak ini otaknya itu lesinya itu ya udah nggak bertumbuh apa-apa. Cuman saat itu aja kejadiannya. Tapi efeknya sampai dia bertumbuh di tunganya. Bisa ototnya jadi kaku, dia susah menggerakkan ototnya jalannya susah, bahkan sampai tidak bisa hidup mandiri. Nah kan ini kan hati-hati. Jadi kapan usia yang sangat fragile untuk kepala yang tadi Greta bilang itu di bawah usia 2 tahun. Jadi harus hati-hati, ekstra hati-hati orang tua. Jadi jangan pergi kerja terus ya, perhatikan anaknya di rumah, jangan gampang titipin anaknya karena salah satu penyebab cerebral palsy selain di kandungan, infeksi dan lain-lain ya. Salah satunya adalah ada trauma, ada infeksi di bawah usia 2 tahun. Oke. Nah, olahraga pertama yang paling baik untuk membantu pertumbuhan tulang anak. Olahraga itu tidak ada yang diharamkan ya. Tapi ada olahraga yang tidak boleh beberapa. Kalau kita ngomong kan banyak nih olahraga tenis, pedal sekarang. Ya, ada yang olahraga bulu tangkis, ada anak tuh gimnastik lagi terkenal ya. Lalu bola, basket dan lain-lainnya. Kita nggak melarang anak untuk olahraga. Untuk pertama juga kita nggak larang ya. Tapi ada beberapa yang tidak boleh dilakukan. Contohnya adalah menurut CDC atau WHO yang nggak boleh itu adalah trampolin. Ya, trampolin itu adalah permainan olahraga atau permainan playground yang nggak boleh kamu lakukan. Karena gini. Karena kalau cedera pada trampolin, lempeng pertumbuhan itu bisa rusak. Jadi kalau dia rusak, akhirnya kan tidak bisa bertumbuh lagi atau rusak pertumbuhannya.
Jadi yang nggak boleh, yang harus tahu, karena kalau saya ngomong yang boleh kan banyak. Yang nggak boleh, yang harus diingat-ingat nih adalah jangan main trampolin selama dia masih bertumbuh. Karena itu seringkali membuat cedera, bahkan di lempeng pertumbuhannya. Tapi yang lain-lain ya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau pada anak yang masih toddlers yang kecil-kecil biasanya gimnastik ya. Tapi sekarang sih anak macam-macam ya. Kemarin saya punya pasien, dia main basket. Saya operasi ya. Setelah saya operasi baru lepas 1 bulan udah main basket lagi, udah lomba, udah menang lagi. Jadi sebenarnya nggak bisa kita cegah sih, karena justru kita harus upayakan dia aktif dan olahraga. Karena kalau kita nanganin atlet, justru masa emas dia untuk jadi berprestasi itu justru pas anak-anak. Karena di bawah 18 tahun itulah dia mesti latihan. Kan ada yang salah U16 lah, U17 something lah ya. Dia harus cepat return to sport. Ya. Jadi nggak ada yang kita larang. Tapi kalau sandi cedera cepat bawa ke dokter, atau yang itu yang permainan-permainan nggak terlalu penting kayak trampolin itu jangan dilakukan. Oke, Dokter Gabriel, thank you so much sudah datang, sudah menjelaskan panjang kali lebar, keren banget. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapetin, dan semoga dengan obrolan kita ini banyak teman-teman di rumah yang belajar banyak juga. Dan anak-anak Indonesia tumbuh berkembang dengan baik. Amin. Thank you, Dok. Sama-sama.